Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bibliometrik menggunakan dua data, yaitu yang pertama data dari Scopus dan yang kedua menggunakan Web of Science atau WOS dan dengan bantuan RStudio. Jadi dengan kedua data ini kita dibantu oleh RStudio. Oke, langsung saja kali ini kita masuk ke web dari Scopus. Oke, oke, kali ini saya menggunakan Gajah Mada University. Oke, ini bisa kita cari all field atau artikel title abstract atau artikel title yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari. Misalnya kali ini kita akan mencari dengan building information modeling atau BIM ya. Jadi sejauh mana sih atau sudah sampai mana penelitian tentang BIM kali ini. Ini juga bisa diberi N ya, jadi ditambah N, or dan lain sebagainya, or not. Nah, itu bisa kita pilih misalnya building information modeling atau BIM. Kalau lebih dari satu kata itu diberi tanda petik ya, diberi kata petik. Oke, jadi ini dua kata, jadi dari title building information modeling dan juga BIM. Jadi di judul harus ada lengkap ya, BIM dan building information modeling. Nah, jadi bisa kita cek hasilnya, jadi semua ada. Tapi kali ini saya akan menggunakan kata building information modeling. Nah, jadi yang BIM saya hapus, atau bisa di artikel title abstract keyword. Nah, jadi nggak hanya di judul, di abstrak atau di kata kunci yang ada kalimat atau kata building information modeling itu pasti akan muncul. Kali ini saya menggunakan building information modeling and BIM tadi. Jadi menggunakan N. Kalau N berarti harus dua-duanya. Kalau OR berarti salah satu, hanya BIM aja atau building information modeling saja itu bisa. Oke, ini yang akan kita cari di Scopus. Juga ada analis result ya, jadi hasil pencarian bisa dianalisis secara langsung. Misalnya dokumen pay outdoor atau dokumen pay founding sponsor atau teritori ya. Jadi di sini itu terbanyak tadi bisa kita lihat di Malaysia, negara Malaysia atau University Technology of Malaysia. Ini Alfmara, Petronas, ini banyak sekali. Nah, di sini itu bisa kita lihat secara langsung ya hasilnya, dianalisis dari Scopus sendiri. Tapi kali ini kita akan mendownload metadatanya, yaitu di select all, export. Biasanya untuk CSV ya, di CSV. Tapi kali ini kita ke BIP, jadi yang scopus.bib. Nah, jadi bib text. Kalau di Force Viewer itu CSV, kalau di sini kita gabung dari dua data, paketnya yang bib text. Oke, untuk informasi yang diekspor apa saja ini tergantung kebutuhan. Jadi setelah kita select, diekspor dan nunggu hasil ekspornya selesai dari 691 dokumen to bib text. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sampai 100%.
Word. Setelah itu kita buka RStudio. Oke, kita ulang dari awal ya. Jadi kalau masih posisinya seperti ini, kita file new script R. Nah, kita kopas yang ada di sini. Nanti data ini saya copy ke deskripsi yang ada di YouTube. Kita paste. Oke, langkah yang pertama, filenya harus terbaca terlebih dahulu ya. Itu bisa dicari di, sebentar, saya agak lupa. Oke, di set working directory ya. Terus directory-nya kita ke folder, klik foldernya, open. Nah, di bawah ini yang R biru ini sudah terubah. Jadi kita bekerja di satu folder ini ya. Jadi nanti supaya R ini juga dapat membaca file yang ada di folder tersebut. Selanjutnya Bibliomatic kita run. Oke, sampai muncul terakhir Bibius ini. Terus Scopus kita convert, kita run nomor 3 sampai nanti terbaca ya di environment. Kita run. Oke, dan di 685 objek, 32 varian. Selanjutnya yang was kita run juga. Oke, sampai dan nah itu udah terbaca ya 455. Terus setelah dua data ini juga kita bisa lihat hasilnya. Jadi bisa terbaca juga di RStudio ini, termasuk yang Scopus. Oke, jika sudah masuk, kita merge terlebih dahulu dan juga remove duplicate. Di nomor 5 kita run. Sebagai database kita. Jadi ini yang data ini yang akan kita gunakan. Kita run. Oke, jadi 685 sama 455 yang terremove itu 93 ya, karena duplikat. Bisa jadi memang satu jurnal itu terindeks Scopus dan juga WOS secara bersama. Terus datanya ada 1047. Jadi poin-poin ini juga harus tercatat. Oke, setelah itu kita buat file XLSX. Ini nomor 6 dan juga nomor 8 dan juga nomor 9. Taran. Di proses tadi termasuk proses Prisma ya. Proses Prisma dalam Systematic Literature Review. Kalau yang belum menginstal package dari OpenXLS,
bisa itu atau di install packages. Nah, itu dicari open XLSX. Oke, nanti diinstal. Karena saya sudah, ini saya cancel. Oke, selanjutnya kita buat satu data lagi. Nanti filenya namanya XLSX untuk bisa kita baca di biblios ini. Oke, file namanya ini saya ganti terlebih dahulu. File namanya terserah ya, yang penting nanti bisa kita cari dan bisa kita identifikasi untuk dapat kita analisis lebih lanjut. Misalnya ini BIM combine ya, kombinasi antara Scopus dan juga WAS atau apapun bisa, yang penting dapat mempermudah kita nantinya untuk mencari file tersebut atau BIM biblios ini dan lain sebagainya. Oke, dari database itu kita run. Oke. Oke, jadi kadang tidak langsung terlihat ya di Air Console-nya ini. Bisa kita langsung lihat di Windows Explorer di lokasinya. Coba kita buka foldernya terlebih dahulu. Oke, belum ada. Ini coba saya refresh, saya close, nanti masuk ke folder ini lagi. Oke, kita lihat di folder. Oke, ternyata sudah ada file XLS. Oke, selanjutnya kita langkai dulu nomor 11, 12, 13. Kita masuk ke biblios ini, run. Nanti akan diarahkan ke biblios ini, aplikasi for bibliometric. Oke, kita loadnya di load bibliometric file. Oke, tadi datanya seperti ini, masih ada yang merah-merah itu missing karena abstrak nggak kita masukkan ya. Terus ini kita tadi semua ya full data sampai dengan 2023 kita masukkan. Kita mau menganalisis sampai dengan data 2022, kita filter, apply. Oke, kita bisa lihat nanti tinggal analisisnya mau ditampilkan bagian mana, bisa lihat di sini.
Untuk panduannya nanti saya share linknya di deskripsi. Jadi cara baca bibliometrik di biblio sini, analisisnya seperti apa, panduannya nanti akan saya share saja. Jadi kurang lebih seperti ini, trivial pot. Jadi dari yang paling kiri ke tengah ke yang paling sebelah kanan. Nanti source-nya ini banyak sekali macam-macam dan sudah lebih lengkap ya daripada Force Viewer. Setelah ini nanti kita dari data ini, dua data ini kita masukkan ke Force Viewer. Ini 10 resource, sumber jurnal yang mana, local set source nanti bisa dibaca. Oke, analisisnya nanti bisa dicoba terlebih dahulu, tapi kalau memang sudah tahu nanti langsung saja dianalisis ya. Bisa juga kalau ada kata kunci yang sama atau perlu dihilangkan atau perlu di merge, itu juga bisa nanti di panduannya ya. Tidak saya masukkan di video ini. Outdoor country itu banyak sekali ya. Local impact ini berdasarkan H index, nanti juga bisa dicari untuk G index maupun M index atau dari total citasi. Trend topik ya. Oke, yang muncul Cina berarti di negara Cina ya, berarti sekarang baru tren. Jadi ada simbol-simbolnya dari tahun berapa atau sampai saat ini masih tren, nah itu bisa dilihat di sini. Terus nanti juga ada collaborate author ya, jadi negara mana saja yang berkolaborasi, collaborate country world map. Nah, jadi bisa memunculkan world map-nya. Oke, dan bisa banyak lagi ya di biblio sini ini. Atau di aplikasi bibliometrik ini. Terus thematic evolution berdasarkan outdoor keyword. Jadi ini range dari kiri ke kanan. Jadi
information modeling nanti berubah, atau ini bisa kita pecah menjadi 3 bagian lagi. Oke, jadi ada 1 2 3 4. Jadi perubahan formasi kata yang muncul atau kata yang sering muncul dari virtual reality ke machine learning. Nah, ini per tahunnya tadi ya, di time slice yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Jadi ada motor term, basic term, dan emerging declining term. Itu yang bisa dieksplor lebih lanjut. Oke, selanjutnya nanti kita balik ke poin nomor 13, 14 ya, 14. Jadi dari database ini Scopus dan WOS yang sudah dijadikan satu, ini kita balikkan lagi file dalam bentuk Scopus atau WOS. Jadi salah satu kemarin saya sudah beberapa kali coba untuk yang Scopus, itu tidak jalan. Saya sarankan menggunakan yang WOS ya. Jadi poin 13 14. Nah, jadi filenya nanti diubah lagi menjadi txt bim FOSS. Oke, ini ya. Jadi sudah jadi, kita buka FOSS viewernya, besarkan terlebih dahulu. Jadi file XS itu tidak bisa dibuka di FOSS viewer. Jadi kita create-nya ke salah satu ya, ke bibliometrik graphic data. Di sini tipenya itu kan ada WOS, Scopus, Dimension. Nah, kita pilih yang WOS, Web of Science. Datanya tadi kita cari ya. Misalnya ke occurrence, all keyword, fraction counting. Nah, ini berapa kali kata kunci tersebut muncul. Ini saya coba 10 kali, ada 117. Nah, ada file-file yang NA gini, kita uncek langsung kita finish ya. Jadi ini hasilnya dari title beam. Ada 6 cluster. Jadi warna ini merupakan warna dari cluster ya. Nanti bisa dianalisis lanjut atau di overlay visualization dari hal yang terbaru. Oke, ini. Atau kita bisa analisis untuk kata kunci yang lain ataupun dari author dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.